Untuk mengetahui seperti apa kondisi dan proses evakuasi WNI di Iran, telah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom Yudi Wirawidiatma, mahasiswa Tehran University of Medical Sciences. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Yudi. Selamat siang. Mas Yudi menjadi salah satu dari sekian banyak WNI yang menjadi target evakuasi dari Iran begitu ya. Mas Yudi sekarang posisinya sedang di mana, Mas? Iya betul. Posisi saya sekarang masih di Baku. Jadi ada hotel sebagai tempat akomodasi untuk para WNI yang ikut evakuasi. Oke, Mas Yudi sekarang posisinya sudah di Baku, berarti di perbatasan begitu, Mas ya. Nah, proses Iya betul. evakuasi dari awal rangkaian yang dilakukan seperti apa, Mas? Mulai Mas Yudi berada di Iran, kemudian saat ini sudah berada di Baku. Jadi proses evakuasinya itu awalnya kita berjalan dari Tehran ke Azerbaijan melalui jalur darat. Ya, setelah jalur darat kita semua ditampung di akomodasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Baru setelah dari akomodasi itu kita menunggu penerbangan untuk diterbangkan ke Indonesia. Seperti itu. Oke, Mas, hari ini dijadwalkan ada gelombang pertama yang tiba di Indonesia, ada 29 WNI. Mas Yudi Ya, sendiri betul. menjadi WNI yang akan diberangkatkan ke Indonesia di gelombang keberapa, Mas? Saya kebetulan berada di gelombang kedua yaitu penerbangan hari ini. Masih menunggu berapa jam lagi, Mas, untuk diterbangkan ke Indonesia, Mas? Kurang lebih 10 jam lagi, Pak. Kondisi teman-teman WNI di sana seperti apa saat ini, Mas? Kondisinya alhamdulillah semua baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Ya mungkin agak harus sabar lagi karena ya itu kita harus nunggu penerbangan, dan karena sekarang itu lagi musim high peak season, jadi kemungkinan seat kosongnya juga terbatas. Mas Yudi, kami ingin tahu bagaimana situasi di sana saat pertama kali Iran begitu ya diserang oleh Israel. Bagaimana cerita Mas Yudi saat berada di sana? Apakah Mas Yudi sendiri menjadi satu WNI yang berada di lokasi saat serangan berlangsung? Iya, jadi sebenarnya setelah penyerangan di awal itu sekitar tanggal 13 itu kondisi di Teheran itu masih seperti biasa aja. Jadi Oke. warga masih beraktivitas seperti biasa dan sebagainya. Dan setelah memanas 2 sampai 3 hari ke depan, tepatnya mungkin tanggal 15, mulai tanggal 15 itu Teheran itu seperti udah kota mati, jadi kosong semuanya, nggak ada orang. Dan kebetulan saya sendiri juga jadi salah satu korban dari serangan Israel. Karena kebetulan waktu itu eh, ini masih menjadi spekulasi, jadi apa belum sure penyebabnya apa, entah itu bom mobil atau memang serangan dari Israel. Tapi waktu itu ada ledakan di depan asrama saya, jadi saya sendiri waktu itu juga kebetulan ada di asrama, jadi saya istilahnya ada sedikit luka dan sebagainya, Kak, dan terlebih trauma karena hal itu. Baik, Mas Yudi. Tanggal 13 Juni Mas Yudi bilang menjadi serangan pertama, namun kondisinya masih seperti biasa saja. Namun Iya, Mas Yudi mengalami seperti luka biasa begitu ya. aja. Sepengetahuan Mas Yudi, jarak dari lokasi Mas Yudi saat itu ke target utama serangan yang kondisinya hancur begitu berapa jauh dan seperti apa kondisinya? Hmm, Sebenarnya sangat dekat sekali, Pak. Jadi Oke. asrama saya itu terdampak gitu. Jadi di depan asrama saya sebenarnya. Di depan agak sebelah kanan gitu, Mhm, mhm. tetangga apartemen dari asrama saya. Jadi asrama Mas Yudi menjadi salah satu bangunan yang terdampak begitu ya? Iya, betul, betul. Jadi dari level ground sampai lantai 1 dan 2 itu roboh di bagian depannya yang menghadap ke jalan raya. Lalu apa reaksi dari warga negara Indonesia dan juga teman-teman Mas Yudi yang berada di sana terkait dengan serangan tersebut, kemudian respon dari pihak berwenang mungkin atau ada dari pihak dari Indonesia yang menghubungi mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di sana terkait dengan serangan yang terjadi?
Mungkin yang pertama panik, ada juga rasa takut juga, terus untuk respon dari pemerintah, pertama untuk dari kampus saya sendiri, ya mungkin terbanyak itu himbauan himbauan untuk untuk pergi ke shelter jika ada suatu ledakan atau apa, semuanya itu disuruh untuk mengungsi ke bawah dulu ke shelter. Dan untuk dari pihak KBRI mungkin waktu itu karena masih dalam siaga satu, jadi cuman ini pihak KBRI hanya memberikan himbauan untuk istilahnya bersiap-siap, terutama untuk menyiapkan runback dan sebagainya, untuk antisipasi jika kondisi semakin memburuk. Baik, awalnya hanya memberikan himbauan begitu untuk berlindung dan mencari tempat yang aman. Kemudian setelah Iya. ada himbauan untuk atau informasi untuk dilakukan evakuasi, apakah Mas Yudi dan rekan-rekan mahasiswa yang kemudian berusaha mencari atau bergegas ke lokasi KBRI, atau dari KBRI sebenarnya yang mencari teman-teman mahasiswa dan juga WNI yang berada di sana untuk dilakukan evakuasi? Karena evakuasi itu sifatnya adalah voluntary, jadi jadi istilahnya WNI sendiri yang harus mencari ke KBRI untuk evakuasi, seperti itu. Saya Jadi- sendiri karena asrama saya terdampak, jadi setelah tanggal 15 itu saya udah langsung bergegas ke KBRI dan saya menunggu di KBRI sampai proses evakuasi, sampai waktu itu juga istilahnya kondisinya itu statusnya tuh udah diubah menjadi siaga satu. Jadi saya standby di KBRI setelah itu karena saya ada sedikit trauma untuk pergi kemana-mana lagi karena hal yang terjadi itu. Tapi sistem komunikasi masih aman ya Mas, setidaknya untuk menghubungi keluarga di tanah air? Saat itu. Kebetulan juga terganggu, Pak. Oke. Jadi memang sebenarnya Iran juga kan ada censorship untuk seperti WhatsApp dan sebagainya. Tapi waktu itu WhatsApp sempat dibuka dan masih bisa lancar. Tapi setelah 2-3 hari, akhirnya komunikasi internet internasional itu diputus lagi. Jadi cuman internet itu hanya bisa bekerja untuk server-server lokal atau sosial media lokal di Iran. Baik, lalu setelah tanggal 15 Mas Yudi dan juga rekan-rekan WNI di sana ke KBRI begitu ya. Berapa lama setelah itu akhirnya hingga mendapatkan kepastian bahwa Mas Yudi dan juga beberapa orang lainnya akan dievakuasi? Sebenarnya ini Pak, evakuasi itu dilaksanakan setelah statusnya itu diubah jadi siaga satu. Jadi seingat saya itu tanggal 19 status diubah jadi siaga satu. Jadi setelah itu tuh KBRI sudah mengumumkan siapa aja yang mau ikut evakuasi untuk mengirimkan berkas tertentu yang harus diisi dan sebagainya. Dan di berkas itu para WNI disuruh memilih untuk ikut evakuasi atau tidak ikut evakuasi atau tetap stay di Iran. Mas Yudi bilang dari Iran menuju ke Baku gitu melalui perjalanan darat ya. Apakah ada kendala dalam perjalanan dari Iran menuju ke Baku? So far sebenarnya dari Tehran ke perbatasan Azerbaijan tidak ada suatu hal yang terjadi. Namun sepengetahuan saya waktu di perbatasan itu ada beberapa WNI juga yang terpaksa tertahan di imigrasi Iran karena ada sedikit masalah tentang paspor. Baik. Jadi mereka harus balik lagi ke Iran dan mengurus lagi tentang paspornya sehingga diperbolehkan untuk meninggalkan Iran. Oke, Mas Yudi, satu lagi Mas Yudi, ada berapa orang yang ada di gelombang Mas Yudi yang akan diterbangkan ke Indonesia sore hari nanti? Untuk hari ini setahu saya sekitar 34, Pak. Oke. Baik Mas Yudi, terima kasih atas waktunya di Kompas siang hari ini. Tentunya kami di Indonesia semuanya berdoa atas kelancaran evakuasi dari mahasiswa dan juga WNI yang saat ini berada di Baku dan juga di Iran untuk tiba di Indonesia dan keadaan selamat. Terima kasih atas waktunya di Kompas siang hari ini, Mas Yudi. Terima kasih.